Shalom, saudara-saudara sekalian, saya merasa senang sekali bisa jumpa kembali dengan Anda dimanapun Anda berada saat ini. Dan saya ingin menyampaikan renungan singkat kepada kita semua, semoga ini bermanfaat, yakni menjadikan Alkitab sebagai pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita orang percaya. Saya ingin tegaskan bahwa kemutlakan Alkitab dalam hidup orang percaya itu adalah sesuatu yang sangat penting, sebab Alkitab ini kita yakini adalah firman Allah. Dan dalam Markus 13 ayat 31, Alkitab dengan tegas mengatakan, langit dan bumi serta segala isinya itu akan lalu lenyap, tetapi firman Allah itu atau perkataanku tinggal kekal selama-lamanya, kata Tuhan. Nah, karena itu saya ingin agar kita semua sebagai orang percaya betul-betul komitmen menjalani hidup ini seturut dengan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kita tidak boleh salah dalam menjalani hidup ini. Supaya tidak salah, maka jadikanlah Alkitab ini sebagai SOP atau standar operating prosedur kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan kepada kita semua, mengapa kita perlu menjadikan Alkitab ini sebagai pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 jelas dikatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang pertama, Alkitab yang kita yakini adalah firman Allah ini dapat memberikan hikmat kepada kita atau kepada semua orang percaya yang membacanya. Dan saya rasa bahwa dalam menjalani hidup ini kita perlu hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu akan memampukan kita untuk berpikir, mengambil keputusan untuk bertindak, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara mesti tahu bahwa kita belajar hikmat itu melalui Alkitab, bukan di perguruan tinggi atau di sekolah formal. Karena di sekolah manapun tidak ada mata kuliah hikmat. Yang ada itu adalah dalam Alkitab. Dan itu sebabnya saya sungguh-sungguh agar semua orang percaya, saya dan saudara-saudara semua harus akrab dengan Alkitab, belajar dengan Alkitab. Supaya apa? Kita mendapatkan hikmat. Dan perlu saya beritahukan bahwa dalam struktur pengetahuan ternyata hikmat itu menempati tempat yang paling atas, ya. Di bawah hikmat itu ada pengertian, di bawah pengertian itu ada pengetahuan, di bawah pengetahuan itu ada teori, di bawah teori itu ada fenomena, survei, dan hipotesa. Dan saya paham bahwa kebanyakan manusia itu hanya sampai pada level pengetahuan. Sementara Tuhan menjadikan melalui Alkitab bahwa kita bisa mendapatkan hikmat asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu atau firman Allah itu adalah ya dan amin. Dan yang kedua, kenapa Alkitab itu perlu menjadi pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita? Karena Alkitab itu sesuai dengan yang saya bacakan tadi, efektif membuat iman kita bertumbuh. Dan kalau iman kita bertumbuh, kita dituntun pada keselamatan yang berpusat pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena dengan jelas dikatakan bahwa Alkitab ini menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan kita semua tahu bahwa iman itu tumbuh atau iman itu timbul karena mendengarkan firman Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, firman ini adalah sarana yang sangat efektif, atau Alkitab yang kita miliki dan yang kita baca setiap saat itu adalah
alat yang sangat efektif untuk menumbuhkan iman kita. Dan kalau iman kita terus bertumbuh, maka kita juga makin yakin, makin kuat, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Pokoknya kita sudah sampai pada keputusan yang terakhir bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Seperti yang kita nyanyikan di dalam gereja atau ketika kita beribadah bahwa we have decided to follow Jesus. Kita sudah memutuskan untuk ikut Yesus karena kita yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya seseorang dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama, namanya Yesus Kristus. Itulah keterangan yang diberikan oleh Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, pasal 4 dan ayat yang ke-12. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, kenapa Alkitab ini perlu menjadi pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita? Karena apa? Alkitab ini dapat memperbaiki kelakuan seseorang. Itu dikemukakan di dalam ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan khusus tentang memperbaiki kelakuan. Saya ingin mengatakan bahwa orang Kristen itu mesti konsisten. Kebenaran itu konsisten. Apa yang kita paham di dalam Alkitab itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya bersyukur bahwa Alkitab ini sangat komprehensif, mengajar kita hidup dalam kebenaran. Sebagai contoh, Alkitab mengajar kita sebagai anak untuk menghormati orang tua, supaya usia kita lanjut, rezeki kita lancar, dan segala macam itu akan menjadi berkenan. Bukan hanya di hadapan orang tua, tetapi terlebih di hadapan Tuhan. Nah, itu Alkitab sudah jelaskan itu. Lalu kemudian misalnya istri harus tunduk pada suami, suami mesti mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Orang tua harus mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Kita ini harus mengasihi sesama kita. Matius pasal 22 ayat 39, sesama kita itu siapa saja, berbeda agama, berbeda suku, berbeda status sosial, itu tidak menjadi persoalan, itu tidak boleh menjadi sekat atau alat pembatas untuk kita tidak mengasihi sesama. Bahkan Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh berperilaku yang baik di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Itu semua Alkitab telah jelaskan supaya kita ini hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan maupun juga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita perlu jadikan Alkitab itu sebagai pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita. Lalu kemudian di bagian yang lain, misalnya dalam Mazmur pasal 1, Alkitab dengan jelas mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang seperti ini diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Jadi dengan kata lain bahwa Alkitab itu perlu menjadi pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita. Supaya apa? Kita memastikan diri kita adalah orang-orang yang berhasil. Dan kita perlu berhasil supaya kita menjadi alat berkat Tuhan kepada sesama kita. Dan saya meyakini bahwa sepanjang kita hidup sesuai dengan firman Allah itu, seperti dalam Yosua pasal 1 juga, tidak menyimpang ke kiri atau tidak menyimpang ke kanan, maka Alkitab berkata perjalanan kita pasti berhasil dan beruntung. Nah, karena itu saudara sekalian, jadikanlah Alkitab ini sebagai pedoman hidup kita, jadi sebagai SOP, standar operating procedure hidup kita. Saya kok yakin sungguh-sungguh bahwa firman ini ya dan amin, dan kita pasti menikmati hasilnya. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan, sekalipun banyak sekali, tapi tentu tidak bisa saya uraikan satu persatu, bahwa ketika kita hidup menurut
tuntunan firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Sebab kasus seperti yang kita saksikan terhadap Yesus sendiri dalam Matius pasal 4, ketika Yesus selesai berpuasa, maka dia dicobai oleh si penggoda, si pencoba, itu iblis. Dan saudara tahu, 3 kali Yesus dibujuk untuk mengikuti kehendak daripada si penggoda itu. Tetapi Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Dan yang terakhir, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, karena ada tertulis. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus ada tertulis dalam Matius pasal 4 itu? Artinya itu merujuk kepada firman Allah. Yesus Kristus konsisten hidup sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya Kristus menang atas pencobaan di padang gurun, bukan karena dia Tuhan, tetapi karena salah satu hal yang membuat dia menang, taat pada firman Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita hidup di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, mungkin ke depan situasinya masih seperti itu, tetapi kita tidak perlu takut. Saya ingin supaya kita semua orang percaya benar-benar konsisten hidup berpedoman pada tuntunan dan bimbingan daripada Alkitab, yakni firman Allah. Maka kita pasti, 1, mendapatkan hikmat dari Tuhan. 2, iman kita bertumbuh, dan itu akan menuntun kita kepada keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. 3, kelakuan kita diperbaiki dan terus diperbaiki, terus menerus mengalami proses menuju kepada kesempurnaan sama seperti Kristus. Dan yang 4, kita akan hidup di dalam kebenaran. Dan yang 5, kita akan berhasil oleh karena apa? Setiap orang yang tetap memperkatakan firman dan hidup sesuai dengan firman, Tuhan menjamin kita pasti berhasil. Dan yang terakhir yang saya jelaskan malam ini adalah kita akan menjadi menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita konsisten pada kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan saya meyakini setiap orang yang hidupnya dituntun dan dibimbing oleh Alkitab yang adalah firman Allah, dia adalah orang-orang yang paling berbahagia dan paling beruntung, karena Tuhan berkenan atas hidupnya. Tuhan memberkati kita semua.